Buat teman-teman yang masih kesulitan untuk melakukan pinjaman online, video kali ini akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman online serta bagaimana cara agar pinjaman online kalian bisa disetujui atau cair. Simak video ini sampai akhir karena kami akan menjelaskan langkah-langkah dan apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum mengajukan aplikasi pinjaman online. Sebelum melakukan pinjaman online, sebaiknya kalian mengetahui dulu apa resiko-resiko yang dapat kalian terima nantinya jika kalian melakukan pinjaman online. Yang pertama yang mungkin banyak orang tahu yaitu ketika kalian meminjam di pinjaman online, otomatis kemungkinan besar adalah bunga yang kalian dapatkan itu sangat besar. Ini berbeda dengan kalian kalau pinjam di aplikasi atau secara offline ya. Kalau kalian pinjam di bank yang memang sudah ternama seperti ya Bank BCA, BNI, dan Mandiri. Ini beda banget untuk bunga yang bisa kalian dapatkan. Jadi pinjaman online ini memang dikenal lebih mudah dicairkan, tapi resikonya itu bunganya itu sangat tinggi guys. Jadi ini adalah kalian harus pikirkan baik-baik tentang bunga ini. Dan selain itu juga kalian harus cek dulu aplikasi pinjaman online itu sudah terdaftar atau sudah mendapatkan izin dari OJK atau tidak. Jika tidak, maka aplikasi ini berarti aplikasi yang ilegal. Dan buat kalian yang ingin aplikasi pinjamannya itu diterima, otomatis kalian harus mempersiapkan beberapa hal ya. Yang pertama itu sebaiknya saran saya, jika kalian memang sering ditolak, sebaiknya kalian membeli nomor baru saja. Membeli nomor HP baru, lalu kemudian kalian beli nomor HP juga untuk kontak darurat kalian ya. Karena nomor-nomor ini biar fresh nantinya. Tapi sebelum itu juga kalian harus uninstall semua aplikasi pinjaman online yang pernah kalian install ya. Yang kalian pengajuan dan ditolak itu kalian harus uninstall semuanya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi yang akan kita bahas. Nama aplikasi ini adalah Maucash. Dan aplikasi ini tuh sudah resmi OJK ya. Kalian bisa cek dulu di website resmi dari OJK apakah aplikasi ini terdaftar atau tidak. Karena ada beberapa aplikasi yang menyantumkan logo OJK di sini, tapi nyatanya dia nggak terdaftar di aplikasi di daftar OJK itu. Jadi saya nggak tahu juga ya apakah dia dulunya pernah terdaftar dan telah dicabut izinnya atau masih dalam proses pengajuan izin, namun mereka sudah berani menyantumkan logo OJK di dalam aplikasi ini. Namun yang jadi pertanyaan besarnya adalah kok bisa-bisanya ya di aplikasi di Google Play Store ini mengizinkan aplikasi yang ilegal dan menyantumkan logo OJK yang memang jelas-jelas masih belum ada izin. Ini kan masih tergolong penipuan ya. Tapi sebenarnya ya, kalau pengalaman saya sebagai developer Android yang pernah mengupload beberapa aplikasi di Android, Google itu nggak pernah tahu. Mungkin Google juga nggak tahu kali ya kalau OJK itu sebenarnya apa dan logonya itu kenapa harus dicantumkan di sini tuh tujuannya apa. Mungkin Google nggak tahu dan nggak mungkin untuk ngecek satu persatu. Beda dengan yang ada di Apple ya, di App Store, mereka itu mengecek detail sampai dengan izin usaha dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya aplikasi Maucash ini. Aplikasi ini tuh dibuat oleh PT Astra Welab Digital Arta. Memang belum familiar ya, tapi aplikasi ini tuh udah dirilis dari tahun 2018. Itu udah lumayan ya, udah lama banget, udah hampir 3 tahun mau jalan ke 4 tahun. Dan aplikasi ini udah di-download 1 juta kali. Ini angka yang luar biasa ya. Lalu ratingnya kita cek. Ratingnya 4,2 dari 160.000 ulasan. Ini juga rating yang bagus ya hitungannya ya. Umur aplikasinya udah lama dan yang ulas juga udah ratusan ribu, tapi ratingnya masih 4,2. Lalu apa saja sih yang ditawarkan di aplikasi ini? Di aplikasi ini sedang memberikan promo ya. Dia sampai bikin kayak semacam bukan giveaway sih, kayak hadiah gitu Xiaomi Redmi 10. Lalu pinjaman dana tunai itu mereka memberikan limit hingga 10 juta. Dan ini nih yang mungkin yang dicari banyak orang ya. Cairkan limit pinjamannya itu kapanpun dan dimanapun. Berarti mereka bisa memproses 24 jam. Lalu ada beberapa banyak pilihan pinjaman online yang
fleksibel menurut mereka ya. Mungkin fleksibel ini dalam artian jumlah limit dan tenor kali ya. Dan dokumen yang dibutuhkan juga hanya eKTP, dan ini juga nggak banyak ya, jadi prosesnya itu seperti simple seperti ini. Jadi ya inilah salah satu kelebihan aplikasi pinjaman online dibandingkan pinjaman di bank biasa. Terus kemudian di sini juga ada customer service yang bisa kita tanya-tanyain, yang bisa membantu kalau kita ada kebingungan. Dan sekarang kita coba berapa sih bunga yang dikenakan di aplikasi pinjaman online mau cash ini. Oh ini ada simulasinya. Jika kita pinjam nilainya itu antara 500.000 sampai 10 juta. Kemudian tenornya itu juga dari 2 bulan sampai dengan 1 tahun. Ini lumayan ya. Ada yang tenor sampai 1 tahun itu lumayan bagus. Kemudian biaya layanannya ini cukup besar ya, 4,5 sampai 6% per bulannya. Ada biaya administrasi juga 5% sampai 24%. Kemudian contoh perhitungannya seperti ini. Jika jumlah pinjamannya itu 2 juta, kemudian ada bunga 0,2% per harinya, dikali 61 hari ini berarti kalian pinjam 2 bulan, itu kalian harus mengembalikan 2.244.000. Berarti kalian pinjam 2 juta, 2 bulan harus balik, itu total bunga yang dan biaya dan lain-lain yang harus kalian bayar itu 244.000. Secara hitungan kasar gini sih memang nggak terlalu mahal ya, tapi ya pada kenyataannya sebenarnya kita juga nggak tahu ada keterlambatan apa enggak nantinya. Oke, sekarang kita lanjut aja, kita coba buka aplikasinya. Di awal ini kita disajikan dengan informasi kita bisa mengajukan limit hingga 15 juta. Tapi ini tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Mungkin di awal kalian nggak bisa mengajukan langsung 15 juta. Mungkin jika kredit kalian lancar, otomatis ya makin lama makin naik limitnya ya. Sama kayak kartu kredit lah. Kita mulai saja. Seperti biasa disuruh memasukkan nomor HP. Dan sayangnya aplikasi ini ada informasi kalau harus terhubung ke WhatsApp ya untuk mendapatkan kode verifikasi. Biasanya kan aplikasi itu melakukan verifikasi melalui SMS ya. Tapi ini melalui WhatsApp. Coba kita tunggu apakah ada SMS masuk nggak selain di WhatsApp. Sepertinya ini harus melalui WhatsApp ya. Jadi kita kirim aja. Kita pengen tahu apakah beneran bakal dikirim nggak sih. Nah ternyata bener dari WhatsApp, dia tidak dari SMS ya. Kita balik lagi ke aplikasi. Sebentar. Dan ini seperti aplikasi pinjol lainnya ya, meminta akses lokasi. Kemudian kita harus setuju. Dan ini diberikan informasi limit sampai 15 juta seperti di awal tadi. Lalu kita coba ajukan limit. Dan seperti biasa, aplikasi pinjol yang udah resmi gini harus meminta KTP ya. Kemudian selanjutnya ada verifikasi wajah juga. Sekarang kita coba aja. Nah, setelah KTP kita diminta untuk mengisi data diri, mulai dari nama, nomor induk, status perkawinan, dan lain-lain. Semua datanya ini nggak susah ya, datanya itu gampang banget. Kalian isi aja sesuai kemampuan kalian, sesuai data yang sebenar-benarnya, karena ini nanti berpengaruh banget buat ketika kalian nanti ditelepon untuk verifikasi data. Jangan sampai apa yang kalian isikan itu berbeda dengan apa yang kalian sampaikan ketika ditanya atau ditelepon langsung. Untuk pengisiannya standar ya, hanya gini-gini aja seperti aplikasi pinjol lainnya. Kalian isi, bahasanya juga bahasa Indonesia. Yang paling penting itu kalian harus isi sesuai. Kemudian untuk masalah pekerjaan itu kalian harus ngisi pekerja ya. Dan minimal kalian harus ngisi gaji kalian itu 3,5. Dan semakin gede kalian ngisi gaji kalian semakin gede, otomatis kan limit yang kalian dapat bakal semakin gede juga. Tapi kalau limit kalian ngisi gaji kalian 3,5 ya nggak mungkin kalian dapat limit 15 juta. Jadi itu untuk mendapatkan limit segitu otomatis ya tergantung apa yang kalian isikan di gaji ya. Dan saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam mengisi data ini dibandingin kita coba isi. Nanti kalian pertimbangkan sendiri data apa aja yang harus kalian isi ya. Jadi intinya yang pertama itu data pribadi sesuai KTP. Kalian juga nggak boleh sampai salah input.
Lalu kedua, untuk masalah pekerjaan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, intinya yang paling penting adalah gaji, lokasi kantor kalian, dan pekerjaan kalian apa. Lalu selanjutnya adalah rekening bank. Nah, karena ini aplikasi pinjol yang udah resmi OJK ya, kebanyakan aplikasi yang sudah resmi ini selalu meminta rekening itu nggak boleh namanya beda selain atau harus sesuai KTP kalian gitu. Jadi kalian nggak bisa pinjam rekening orang tua, adik, kakak, itu nggak bisa, harus atas nama kalian sendiri. Jadi sebenarnya prosesnya hanya sesimpel itu. Tinggal nanti ketika kalian dikonfirmasi, kalian itu pasti ditelepon kok, percaya. Jadi kalian udah ngisi data nih, kalian nggak mengajukan pinjaman, itu otomatis kalian bakal diteleponin. Itu saya sudah mengalami beberapa kali ya aplikasi pinjol kayak gini. Saya mulai mengajukan dan terakhir itu saya nggak jadi ngajuin, tapi data saya sudah masuk. Itu hampir setiap hari itu hampir 8 kali 10 kali diteleponin, suruh memastikan membujuk kita agar jadi melakukan peminjaman gitu loh. Jadi kalau saya iya pun otomatis duitnya itu bakal langsung masuk ke rekening saya. Cuman ada pertimbangan lagi, kalau memang nggak saya butuh banget, saya nggak bakal mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Karena itu tadi bunganya itu sangat tinggi, nggak worth it banget lah buat pinjam untuk modal usaha juga. Menurut saya ini nggak worth it. Jadi buat kalian yang sedang kesusahan dan mencari uang darurat, mungkin lebih baik kalian mencoba untuk meminjam di keluarga atau teman kalian saja yang tanpa bunga. Jadi seenggaknya kalian bisa fokus untuk mengembalikan uangnya itu tanpa mikirin bunganya ya, yang selalu tiap harinya bertambah dan makin banyak. Kalian akan dihantui rasa kecemasan karena pinjaman seperti ini. Semoga kebutuhan kalian akan uang ini segera ya guys ya, terpenuhi dan kalian mendapatkan banyak rezeki, jadi kalian nggak perlu pinjam uang lagi, dan semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.